Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai kesuksesan pada PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia atau GMF AeroAsia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Mei Lestari. Saya Dwi Rahmawati Wardani. Saya Eva Khairinisa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang company profile dari PT GMF AeroAsia. Dimulai pada tahun 1994, GMF AeroAsia beroperasi sebagai technical division dari Garuda Indonesia Airlines di Kemayoran dan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pada tahun 1984, GMF AeroAsia berpindah lokasi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan melakukan rebranding sebagai Division of Maintenance Engineering atau Divisi Teknik Perawatan dan Perbaikan yang kemudian berkembang menjadi unit bisnis independen. Selanjutnya, pada tahun 1998, Divisi Maintenance Engineering berubah menjadi unit bisnis strategis. Hingga pada tahun 2002, Garuda Indonesia melakukan pelepasan terhadap divisi teknik perawatan dan perbaikan pesawatnya dan melembagakannya sebagai perusahaan mandiri dengan nama PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia atau yang biasa disebut dengan GMF AeroAsia. Dalam sebuah perusahaan pasti ada visi dan misi. Pun di GMF AeroAsia juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi top 10 MRO terbaik di dunia. Dan misinya adalah memberikan solusi perawatan pesawat yang terintegrasi dan andal sebagai kontribusi dalam mewujudkan lalu lintas udara yang aman dan menjamin kualitas hidup manusia. Saya akan menyampaikan tentang keunggulan kompetitif atau competitive excellence yang dimiliki oleh GMF AeroAsia. Yang pertama adalah GMF AeroAsia merupakan MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul nomor 1 di Indonesia. Yang kedua adalah satu-satunya MRO domestik yang memperoleh sertifikasi dari Federal Aviation Administration, EASA, KASA, dan lebih dari 25 negara lainnya. Yang ketiga adalah memiliki lebih dari 190 customer yang tersebar di 5 benua dan lebih dari 60 negara. Yang keempat adalah GMF Key Facilities hadir sebagai Total Solution Provider. Saat ini, MRO milik GMF AeroAsia sudah menguasai 49% pangsa pasar dunia. Sisanya 51% dikuasai oleh Hong Kong dan Singapura. Lantas, bagaimana cara GMF AeroAsia menjaga captive marketnya? Yang pertama adalah menambah kapabilitas dan kapasitas serta melanjutkan diversifikasi bisnis dengan beberapa mitra bisnis, di antaranya adalah Airbus dan SR Technics. Yang kedua adalah melakukan strategic partnership dengan maskapai pesawat dan bandara yang lokal maupun internasional. Yang ketiga adalah menambah hanggar baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Yang keempat adalah membangun joint venture dengan perusahaan dalam negeri seperti Batam Aerotechnic maupun perusahaan MRO yang sedang diincar oleh GMF AeroAsia seperti Dubai, Uni Emirat Arab, dan Australia. Yang kelima adalah mengincar negara-negara yang memiliki keterbatasan SDM yang memiliki kapabilitas untuk memberikan pelayanan dan perawatan untuk pesawat, sehingga negara-negara tersebut akan terus memakai jasa dari GMF AeroAsia. Beberapa strategi tadi ternyata sangat berhasil, sehingga 80% revenue yang diperoleh oleh GMF AeroAsia ini berasal dari captive market mereka, yakni 170 customer dari berbagai negara. Kesuksesan yang diraih oleh PT GMF AeroAsia selama 2 tahun terakhir, terutama di bidang pemasaran, menurut kelompok kami yang pertama itu adalah
dengan ditunjuknya GMF Aeroasia sebagai penyedia layanan perbaikan beberapa komponen pesawat Airbus di Indonesia dan di Asia Tenggara oleh Airbus Company. Mengingat Airbus Company merupakan industri pesawat terbang yang memiliki pasar besar di Indonesia, terutama di Asia Tenggara seperti itu. Jadi merupakan suatu pencapaian yang cukup besar bagi GMF Aeroasia yang ditunjuk langsung oleh pihak Airbus untuk menangani perbaikan dan juga pemeliharaan pesawat produk dari Airbus seperti itu. Yang kedua yaitu berhasil melakukan ekspansi bisnis di luar negeri dengan membuka jasa line maintenance yang ada di Melbourne. Jadi sekitar bulan Februari kemarin, GMF Aeroasia membuka jasa line maintenance di bandara Melbourne yang ada di Australia. Dan untuk kedepannya, rencananya GMF akan melakukan ekspansi di Australia, tidak hanya di Melbourne, tapi juga di Sydney dan juga di Perth. Kesuksesan GMF Aeroasia yang ketiga, yakni adalah terciptanya kesepakatan bisnis dengan perusahaan MRO asal Eropa, yakni Air France dan juga KLM. Dalam hal ini, GMF Aeroasia bertindak sebagai penyedia komponen dan juga sebagai maintenance. Terus kesuksesan yang keempat yaitu terjalinnya kerjasama dengan CFM Internasional yang tak lain dan tak bukan adalah produsen mesin pesawat yang cukup besar di dunia. Dalam hal ini kerjasama yang mereka lakukan yakni dalam pembelian suku cadang dan juga perbaikan komponen pesawat seperti itu. Terus keberhasilan yang kelima yakni diserahkannya kembali perbaikan dan perawatan pesawat Hercules milik TNI AU kepada GMF Aeroasia. Kemudian ada beberapa penghargaan yang diraih oleh GMF Aeroasia di tahun 2018 dan 2019. Sebenarnya banyak penghargaan yang diterima oleh GMF, tapi kami hanya mengambil beberapa penghargaan di bidang marketing seperti itu. Di tahun 2018, Garuda Maintenance Facility Aeroasia mendapatkan penghargaan sebagai Gold Winner, the most promising company in strategic market. Terus yang kedua, Silver Winner, the most promising company in tactical marketing atau sales and service. Yang ketiga, Silver Winner, the most promising company in branding campaign. Dan yang keempat, brand identity terbaik kategori anak perusahaan BUMN, sektor service, transportasi dan juga logistik. Kemudian di tahun 2019, GMF Aeroasia kembali mendapatkan award dari BUMN Branding and Marketing Awards. Penghargaan pertama yang diterima oleh GMF Aeroasia yaitu brand strategi terbaik kategori anak perusahaan BUMN. Yang kedua, International Collaboration for Branding and Marketing terbaik kategori anak perusahaan BUMN. Dan yang ketiga, The Best Marketing kategori anak perusahaan BUMN. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemasaran GMF Aeroasia telah mampu mengembangkan jaringan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian-pencapaian serta berbagai penghargaan yang diterima oleh GMF Aeroasia dalam beberapa tahun ini. Dengan semakin berkembangnya jaringan bisnis, maka semakin terbuka pula peluang bagi GMF Aeroasia untuk mencapai visinya, yakni menjadi top 10 MRO terbaik di dunia. Saran yang dapat kami berikan kepada GMF Aeroasia, yakni yang pertama, untuk kedepannya GMF Aeroasia dapat mencoba untuk melakukan penetrasi pasar di wilayah Eropa dan juga Amerika, mengingat di kedua benua tersebut memiliki industri atau pabrikan pesawat besar, sehingga kemungkinan besar kedua negara tersebut akan fokus di industri besarnya dan kurang fokus di industri MRO. Jadi ini menjadi kesempatan dan juga peluang yang bisa dimanfaatkan oleh GMF Aeroasia untuk melebarkan sayapnya di kancah internasional dan menjadi top 10 MRO terbaik di dunia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya maupun ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan apabila ada yang mau bertanya, bisa langsung cantumkan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.